Perkenalkan, nama saya Nazila Kusumaningrum. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Pengereman Regeneratif pada Switch Rerutan Mesin dengan perubahan sudut eksitasi pada pulsa tunggal. Dengan dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Insinyur Selamat Riyadi, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya membagi presentasi ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu umumnya energi kinetik banyak terbuang menjadi energi panas saat terjadi pengereman konvensional. Sistem pengereman regeneratif mampu mengembalikan energi ke sumber baterai jika mesin listrik diubah fungsinya menjadi generator pada saat terjadi pengereman. Pengereman regeneratif pada penelitian ini menggunakan mesin switch reluctant machine atau bisa disebut SRM. Keunggulan dari SRM yaitu tidak ada magnet permanen di sekitar rotor sehingga dapat beroperasi pada kecepatan dan suhu yang tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Pada prinsipnya, SRM memerlukan injeksi arus pada belitan stator untuk menginduksi rotor. Rotor pada SRM yang digerakkan perlu dijadikan magnet sesaat agar stator menghasilkan daya gerak listrik atau GGL. Nilai dari GGL balik harus lebih besar dari tegangan baterai agar arus dapat dikirimkan ke sisi baterai saat terjadi pengereman. Pada kecepatan tinggi, GGL balik akibat induksi elektromagnetik menjadi besar, sehingga arus fasa meningkat. Berdasarkan gambar, proses pemberian arus pada stator dilakukan dengan mengubah sudut eksitasi berdasarkan profil induktansi. Profil induktansi diperoleh dari impuls arus pada SRM. Untuk sistem pengereman regeneratif pada saat stator A1, A2, A3, A4 diberi arus yaitu pada saat posisi rotor akan meninggalkan stator atau pada posisi induktansi turun dan menghasilkan torka negatif. Torka negatif itulah yang mengakibatkan adanya perlambatan pada kecepatan putar mesin dan energi dari pengereman dapat dikirimkan ke sisi baterai. Metode perubahan sudut eksitasi yang dilakukan dengan 3 kondisi akan menghasilkan pola pensakaran pulsa tunggal dengan bantuan konverter asimetri. Pada sistem pengereman regeneratif ini menggunakan konverter asimetri dengan metode pensaklaran pulsa tunggal. Metode ini terbagi menjadi 2 mode operasi, yaitu mode magnetisasi dan mode demagnetisasi. Mode magnetisasi yaitu pemberian injeksi arus pada stator untuk menghasilkan medan magnet antara stator dan rotor, di mana saklar 1 dan saklar 2 dinyalakan secara bersamaan. Arus mengalir dari sumber baterai melalui saklar fasa menuju belitan fasa sehingga menghasilkan GGL balik pada stator. Sedangkan mode demagnetisasi di mana terjadi pada saat saklar 1 dan saklar 2 dimatikan dengan cepat. Arus mengalir dari belitan fasa kemudian melalui dioda menuju ke sumber baterai saat nilai GGL balik lebih besar daripada nilai tegangan baterai. Mode ini dapat menghasilkan tegangan negatif karena adanya arus yang kembali ke sisi baterai. Di bawah adalah hasil tabel dari pensaklaran mode magnetisasi dan mode demagnetisasi. Pada gambar ini menjelaskan prinsip kerja keseluruhan sistem. Langkah awal yaitu motor DC diputar sebagai energi kinetik untuk menggerakkan roda. Putaran dari motor DC akan menggerakkan rotor SRM. Putaran dari rotor SRM berpengaruh pada sensor Hall effect yang terletak di antara stator dan rotor pada SRM. Sensor Hall effect mengirimkan sinyal berupa PWM pada mikrokontroler DSP-IC 30F4012 yang terdapat pada rangkaian kendali dan akan diolah untuk mengaktifkan fasilitas input capture pada mikrokontroler tersebut. Sinyal dari input capture digunakan untuk menentukan nilai sudut eksitasi dan sudut komutasi yang lebih presisi. Penyalaan pada sudut eksitasi dan pemadaman pada sudut komutasi akan menghasilkan pola pensaklaran pulsa tunggal. Pemberian injeksi arus pada stator dilakukan dengan cara memberikan sinyal pensaklaran berupa sudut eksitasi dan sudut komutasi pada posisi induktansi minimum atau pada saat rotor hendak meninggalkan stator. Pola pensaklaran pulsa tunggal yang diprogram menggunakan perangkat lunak microchip for DSP-IC menghasilkan sinyal saklar yang akan diteruskan ke rangkaian driver dan rangkaian daya, sehingga proses pengereman regeneratif dapat terjadi. Berikut ini adalah gambar implementasi pada perangkat keras. Pengujian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu dengan mengubah nilai sudut eksitasi dan perubahan nilai pada kecepatan awal. Berikut ini adalah hasil pengujian yang telah dilakukan. Hasil pengujian tahap pertama pada kondisi 1, di mana nilai sudut eksitasi sebesar 20 derajat, sudut komutasi 170 derajat, dengan nilai arus rata-rata 7,5 ampere menghasilkan arus puncak sebesar 10 ampere. Kecepatan pengereman
menjadi 1362 rpm dengan kecepatan awal sebesar 1821 rpm. Pada gambar di sisi kanan yaitu hasil dari pensakaran pada kondisi 1 dengan jarak interval sebesar 150 derajat. Pada sisi sebelah kiri adalah gelombang arus baterai, arus fasa, dan tegangan fasa. Dapat kita lihat bentuk arus fasa naik saat saklar fasa dimatikan. Hal tersebut terjadi karena nilai dari GGL balik lebih besar dari tegangan baterai sehingga adanya pengiriman energi dari proses pengereman ke sisi baterai. Kemudian hasil pengujian tahap pertama pada kondisi 2. Kemudian ada hasil pengujian tahap pertama pada kondisi 3. Kemudian kita lanjut pada pengujian tahap kedua, yaitu dengan mengubah nilai kecepatan putar awal. Hasil pengujian tahap kedua pada kondisi 1 dengan nilai kecepatan putar awal sebesar 1822 rpm menjadi 1522 rpm. Pada sisi sebelah kanan dapat kita lihat nilai arus fasa meningkat, sehingga terjadi adanya energi yang dikirimkan ke sisi baterai. Kemudian hasil pengujian tahap kedua pada kondisi 2 dengan kecepatan putar awal sebesar 1650 rpm menjadi 1446 rpm. Kemudian hasil pengujian tahap kedua pada kondisi 3. Berdasarkan dari hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan pada prototipe di laboratorium dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai sudut eksitasi yang tepat menghasilkan nilai arus puncak fasa yang maksimal serta perlambatan kecepatan. Arus puncak dapat maksimal didapatkan dari energi yang optimal dihasilkan dari proses pengereman regeneratif. Perubahan nilai kecepatan putar awal rotor berpengaruh pada sistem pengereman regeneratif. Semakin tinggi nilai kecepatan dapat menghasilkan bentuk gelombang arus fasa yang naik saat saklar fasa dimatikan, sehingga menghasilkan nilai arus puncak fasa yang maksimal. Metode pensaklaran pulsa tunggal dengan mengubah nilai sudut eksitasi dan nilai kecepatan putar awal rotor menghasilkan pengereman regeneratif yang optimal. Demikian presentasi topik tugas akhir saya. Terima kasih.